Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, dan saya ucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, kalau Jumat yang lalu saya menyampaikan tema keagungan sebuah kematian, dan keagungan itu hari ini digenapi lewat Paskah. Puji Tuhan, tema kita adalah kebangkitan Kristus, dasar pengharapan kita. Jadi kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka tidak ada pengharapan. Saudara, ini yang membuat kita bergembira, membuat kita bersukacita karena Dia hidup, ada masa depan bagi kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara untuk melihat sejenak dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai 8 sebagai dasar firman Tuhan. Ya. Kita perlu lihat konteks apa yang menjadi pembicaraan kita sore hari ini. Kalau tadi pagi secara keseluruhan dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58, hari ini saya batasi hanya ayat yang ke-50 sampai 58. Tapi izinkan untuk melihat konteksnya lebih jelas. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 8 saya bacakan. Demikian firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik Paulus memaparkan tentang fakta, ya, bukti historis kebangkitan Yesus. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang apa itu Injil, apa itu good news, kabar baik. Dan Injil dijelaskan dari ayat yang ketiga. Dikatakan di situ Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci bahwa Ia telah dikuburkan. Dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, kita melihat di sini bahwa Injil harus dipahami sebagai suatu kesatuan berita tentang apa? Tentang kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Jadi harus satu paket semuanya. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, saya katakan dalam Jumat Agung, maka sia-sialah kematian Yesus di atas kayu salib. Dari ayat yang kita baca tadi, kita melihat ada bukti-bukti yang akurat. Saudaraku, menjadi landasan bagi kita untuk percaya. Fakta kebangkitannya itu disaksikan begitu banyak orang. Ya, kalau kita melihat memang tidak diungkapkan nama lebih detail. Kalau kita melihat Injil, keempat Injil disebutkan. Injil Yohanes lebih fokus pada Maria Magdalena. Lalu ada Maria yang lain. Lalu ada Kefas, Petrus, ada Yohanes. Paulus jelaskan ada 12 murid. Bahkan ada 500 yang menyaksikan. Dan dia yang dikatakan di sini belum waktunya lahir. Beliau sudah diberikan izin anugerah Tuhan. Di mana Tuhan katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Dia belum menjadi murid. Tapi Tuhan tangkap dia ketika dia punya tekad untuk menganiaya orang-orang Kristen Yerusalem waktu itu. Ada keterangan yang mungkin saudara mempertanyakan dalam ayat yang ke-6.
Ya, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ini keterangan pada waktu kitab ini ditulis ya. Sekarang ini sudah tidak ada orangnya, sudah meninggal. Nah saudaraku, yang paling penting kita lihat di sini saudaraku, bahwa ada bukti, ada fakta kebangkitan Kristus. Karena disaksikan oleh banyak orang, dan hal ini menggagalkan keraguan beberapa orang terhadap kebangkitan orang mati. Jadi rupanya di jemaat Korintus ini ada yang masih meragukan. Kita tahu bahwa gereja Korintus begitu banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat. Terutama yang paling kuat adalah gnostikisme. Dari kata ginosko, pengetahuan. Ya saudaraku, jadi mereka sangat menekankan pengetahuan. Ajaran gnostik yang begitu kuat. Pandangan gnostik itu memahami bahwa manusia itu berdosa oleh karena kebodohannya. Jadi orang itu berdosa karena dia bodoh. Makanya mereka berkata orang yang percaya pada salib itu bodoh. Karena paham dari gnostik ini banyak dipengaruhi oleh pandangan juga pandangan Yunani, filsafat Yunani, Helenisme misalnya. Budaya Yunani yang begitu kuat yang mengagungkan kepandaian, kepintaran. Sehingga orang-orang yang percaya pada salib itu adalah orang bodoh. Sementara orang Yahudi, ya mereka berkata bahwa percaya pada salib sebagai batu sandungan. Karena mereka berharap Yesus datang sebagai raja yang akan membebaskan mereka, memulihkan mereka dari jajahan pemerintahan Romawi. Mereka berharap ada mujizat, tetapi malah Yesus mati. Nah kembali pada konteks. Jadi orang-orang Korintus begitu banyak dipengaruhi oleh pandangan gnostik. Sehingga Paulus memaparkan paling tidak 500 saksi. Begitu kuat. Ya sehingga tidak heran pandangan gnostik waktu itu ya begitu banyak mempengaruhi hidup Kristen. Karena mereka menganggap bahwa orang yang berdosa karena dia bodoh. Karena itu orang-orang saudaraku gnostik ini mengagungkan kepandaian. Karena mereka berpikir bahwa hanya orang pandailah yang tidak hidup dalam dosa. Tapi Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang imun, tidak ada yang kebal dari dosa. Semua manusia itu berdosa. Tanpa kecuali. Kecuali Yesus yang menjadi substitusi, pengganti, perwakilan. Dia satu-satunya manusia yang suci. Karena dia suci, dia memenuhi persyaratan untuk menjadi tumbal. Menjadi pengganti dosa manusia. Saudara, jadi Injil itu adalah apa? Yesus yang mati atas dosa kita. Ya saudaraku, lalu dia bangkit dari kubur. Nah saudaraku, jadi oleh Injil itulah kita diselamatkan. Ya, oleh Injil kita mengetahui bahwa kematian dan kebangkitan Kristus sudah melepaskan saudara dan saya dari kuasa dosa dan dari murka Allah. Nah hal inilah yang membuat kita memiliki hope, memiliki pengharapan. Karena saudaraku, jangan ada kata putus asa. Amin. Walaupun situasi saat ini begitu berat bagi kita. Ya sekarang kita sudah merasa bersyukur. Ya situasi COVID sudah mulai melandai. Tapi kita tidak tahu ke depan. Karena Alkitab sudah menyatakan. Ya kita tidak lepas dari rencana Allah. Saudaraku, yang sudah digenapi. Ya dari jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini. Sudah direncanakan penebusan. Lewat pernyataannya sendiri kepada Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Melalui keturunan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 15. Lewat nabi-nabinya, lewat Yesaya disebutkan. Lewat seorang wanita yang masih gadis. Dan disebut juga nama anaknya, yaitu Immanuel. Bahkan tempat kelahiran pun 500 tahun sebelum Yesus lahir sudah disebutkan Bethlehem Efrata. Dan itu terbukti. Dan Yesus satu-satunya
Saudaraku, yang memenuhi persyaratan karena memang dia bukan lahir dari hubungan suami istri. Hanya meminjam rahim dari Bunda Maria. Saudaraku, ini membuat hari ini Paskah ini menjadi Paskah yang istimewa bagi kita. Walaupun di gereja ini tidak rayakan terlalu beraneka macam acara, hanya ibadah yang sederhana. Biarlah kita tetap bersemangat, ya punya pengharapan. Kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan bagi kita orang-orang Kristen. Kenapa demikian? Kita lihat, ada 3 hal yang menarik yang saya ingin bagikan. Yang pertama, karena Yesus bangkit, itu menjadi pengharapan kita. Berarti ada masa depan bagi setiap kita. Masa depan yang mulia. Masa depan yang agung. Mungkin hari ini saudara merasa hidupku sudah tidak ada artinya. Saudara merasa ada kesia-siaan dalam hidup ini. Karena begitu banyak kegagalan-kegagalan. Ya, saya tidak mengalami namanya pencapaian. Kita merasa sudah frustasi. Mungkin juga saudara merasa sudah berjuang mati-matian. Merasa stagnan. Jenuh dengan hidup ini. Kita akan belajar hari ini. Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ini sebuah pernyataan menarik. Saudara, menjadi orang Kristen, kita tidak boleh terjebak hanya dalam kondisi masa kini. Kita harus punya pandangan jauh menatap ke depan. Tentu berdasarkan kitab suci. Saudaraku, mungkin hari ini saudara merasa hidup hanya sebatas di dunia ini. Tadi pagi saya katakan bahwa kebangkitan Kristus memberikan kepastian dalam keselamatan. Sehingga kita tidak sia-sia percaya. Kebangkitan Kristus itu menjamin. Ya, menjamin akan masa depan kita. Bahwa kita akan diubahkan. Saudara, hari ini kita belajar. Iman pada kebangkitan Kristus dan kebangkitan tubuh kita dalam Kristus berkaitan erat dengan iman pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ketika kita bicara tentang keempat, kedatangan Kristus kedua kali, memang sesuatu yang menarik. Kalau kita menelusuri 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Di situ kita mendapatkan data secara literal dan dibuktikan secara eksegesi akan terjadi nanti. Ketika nafiri berbunyi, sangkakala berbunyi, Tuhan turun dari tata kemuliaannya. Dia yang mati, bangkit, lalu naik dan dia akan turun kembali menjemput gerejanya. Dalam gambar ini sedikit gambaran akan terjadi pengangkatan, itu yang disebut dengan rapture, bahwa gereja akan diangkat. Nah, kalau kita memahami hal ini sesuatu yang menarik. Bahwa hidup ini tidak berhenti hanya di dunia ini. Bahwa Yesus sudah bangkit. Karena dia bangkit, dia pasti akan datang kembali. Nanti lebih detail nanti ketika saya bicara di bulan Mei. Ketika bicara kenaikan. Waktu murid-murid kebingungan, melongo melihat Yesus naik. Malaikat menegur, dia yang naik nanti akan datang kembali. Jadi dengan dia bangkit, ada proses yang sebentar lagi akan tergenapi. Dari nubuatan dia akan datang 1500 tahun. Bahkan beberapa nabi-nabi dipakai oleh Allah, bahkan 300 nubuatan tentang penderitaannya. Sampai kepada kebangkitannya.
Ini sudah digenapi, kelahiran, kematian, kebangkitan. Bulan Mei nanti kenaikan. Itu sudah tergenapi semua. Tinggal satu. Kapan dia datang kembali. Karena itu aku, mari kita punya fokus tentang kedatangan Kristus. Kalau kita punya visi melihat kedatangan Tuhan, kita tidak akan terpesona dengan dunia yang semakin membawa kita jauh dari Tuhan. Iya. Di era metaverse ini, sepertinya kita tidak lagi membutuhkan gereja. Untuk generasi-generasi di bawah milenial, alfa dan seterusnya. Mereka merasakan bahwa gereja itu bukan gedung. Mereka hanya secara online. Tapi saya berkata, kita tidak bisa lepas dari saudara kita yang lain ketika kita menyembah. Itu akan saya kupas dalam minggu-minggu mendatang. Dengan secara online kita sulit berkomunitas dalam penyembahan. Kita butuh teman, kita butuh relasi di samping dengan Tuhan. Tapi gejala ini semakin kita dibawa untuk bikin jarak dengan Tuhan. Mari kita waspadai. Dunia sangat mengagungkan pencapaian. Sehingga kita berlomba-lomba untuk mengejar pencapaian, keberhasilan, goal yang kita capai. Hati-hati. Saya tidak mengajak untuk kita menjadi seorang skeptis atau menjadi orang yang tidak berbuat sesuatu apapun. Karena Tuhan memanggil kita juga untuk melaksanakan mandat budaya, yaitu bekerja. Sesuai dengan bidang profesi yang Tuhan percayakan. Namun ingat, di balik segala upaya kita dalam menyatakan tanggung jawab kerja kita, jangan fokus kita hanya kepada pencapaian apa yang saya capai dari yang saya kerjakan itu. Dengarkan, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan ada terminal saat Tuhan datang, selesailah kita di dunia ini. Bahkan sebelum Tuhan datang, kita bisa dicabut. Artinya kita dipanggil meninggal dunia. Saudaraku, karena dia akan datang kembali, maka kita hidup dalam suasana menanti yang pasti. Ini berarti ada masa depan yang mulia. Nah, dalam penantian yang pasti ini, biarlah kita belajar membangun relasi dengan Tuhan. Sekaligus kita juga menjaga, memelihara kehidupan rohani ini. Kita punya keyakinan Tuhan akan datang. Saudara percaya atau tidak percaya. Saudara siap atau tidak siap. Tuhan pasti akan datang kembali. Nah, ini yang memberikan sebuah kepastian. Memang dunia tidak bisa diharapkan banyak. Karena dunia bukan tempat kita. Pada waktunya ketika kita dicabut. Yang bersifat materi ini terpisah. Roh dan daging, darah itu terpisah. Roh itu bersama dengan Tuhan nanti. Nah saudaraku, jadi orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan pada waktu bunyi nafiri terakhir dalam keadaan tidak binasa dan telah diubahkan. Saya ingin jelaskan sedikit maksud saya ini. Seandainya sekarang saya berandai, hari ini sebentar lagi Tuhan datang di awan-awan. Apa dulu yang terjadi? Berdasarkan beberapa teks, termasuk yang utama 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18. Ketika sangkakala atau nafiri berbunyi, itu didengar seluruh dunia. Apa yang terjadi? Kubur-kubur orang-orang percaya yang sudah mati lebih dulu dari kita terbongkar. Padahal mereka sudah jadi debu, terbongkar dalam tubuh kemuliaan. Tadi pagi saya jelaskan tubuh rohani, tubuh sorgawi, tubuh yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Diubahkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian disusul. Saya katakan tadi kalau seandainya hari ini, kita yang sedang ada di gereja, kita juga terangkat. Saudara berkata, Pak Henok ini menghayal.
Saya menyampaikan apa yang kata Alkitab. Baju kita semua ketinggalan. Kita tidak telanjang, diubah dalam tubuh yang mulia. Nah, mengapa ada berapa nyanyian-nyanyian yang sungguh luar biasa? Kapan Yesus datang kembali? Ada Oh Yerusalem, Yerusalem. Lagu-lagu yang begitu mengingatkan kepada kita. Berapa teman saya, sealumni kakak kelas saya, sekarang pendeta sudah kurang bicara tentang kedatangan Tuhan. Inilah waktu kita belajar untuk memikirkan ini. Ketika kita bicara Tuhan yang akan datang, berarti ada masa depan yang mulia. Jadi saudaraku, ini membuat kita berglori. Kita buat bersuka cita. Sehingga kita tidak terlalu pusing dengan segala hal yang kita rasakan hari ini. Mungkin kegagalan, kerugian. Ya memang itulah konsekuensi kita hidup dalam dunia. Kita perlu berkreasi, saya katakan berapa saat yang lalu. Dalam berwira swasta, dalam mengembangkan entrepreneurship. Itu kita harus mengembangkan ada 3 prinsip dalam kerja. Pertama kreatif, yang kedua inovatif, yang ketiga take a risk, berani mengambil resiko. Tapi sisi yang lain ketika kita berupaya, masih gagal dan gagal, jangan kita panik. Memang itulah hidup dalam dunia, ada proses perjalanan hidup. Saya begitu yakin juga kalau kita mau berproses, kita juga akan sukses. Tapi tolong dipahami, pencapaian itu bukan goal akhir dari hidup kita. Terakhir adalah apa? Ketika kita diangkat bertemu dengan Tuhan. Biar hari ini kita belajar bahwa Yesus sudah bangkit. Dan tadi pagi saya sampaikan dia adalah yang sulung. Dia adalah yang sulung yang pertama. Karena dia bangkit bagi semua kita yang beriman akan dibangkitkan juga. Dan ini membuat kita menanti yang sedang masih hidup ini. Bukan ingin mati cepat saudara. Menanti kapan dia datang. Saya tidak mau memprediksi, saya bukan tipe pendeta yang suka meramal. Alkitab katakan kita tidak tahu kapan. Tapi yang paling penting bersikaplah seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang selalu menyiapkan minyak. Pelita menyala. Minyak cadangan disiapkan. Sementara 5 gadis yang bodoh. Pelita menyala, minyak gak disiapkan. Oh dia pikir nanti. Ketika sang mempelai Yesus datang, itu gambarannya. Dia tidak siap, pelitanya mati. Baru sibuk cari minyak. Biar kita belajar. Kita selalu ready. Ya, nanti malam, entah besok, entah kapan. Entah berapa bulan, berapa tahun ke depan. Kita selalu siap kalau Tuhan datang. Karena apa? Ada masa depan yang mulia. Alkitab katakan, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, tidak lagi ada air mata. Tidak lagi ada tangisan. Hidup dalam kemuliaan. Tubuh yang diubahkan. Ini yang kita rindukan. Bagi yang terutama yang bisa rasakan yang sudah berumur 60 ke atas. Sudah merasakan badan, sudah mulai lelah, capek. Itulah hidup manusia. Ada cerita tentang mesin waktu. Seorang anak yang masih berumur 7 tahun. Aduh, dia merasa dibatasi oleh orang tuanya. Orang tuanya katakan kalau kamu sudah umur 15 tahun, saya berikan kebebasan untuk kamu bermain dengan teman-temanmu. Lalu apa? Dia minta pada mesin waktu. Dia gosok-gosok. Lalu apa? Dia bilang, kamu mau apa? Kata mesin waktu. Aku mau berumur 15 tahun. Diberikan umur 15 tahun. Sehingga orang tuanya memberikan kebebasan untuk dia bermain. Ketika dia bermain, dia melihat orang yang bekerja menikmati hidup. Dia bilang, aku pingin kerja. Dia gosok mesin waktu itu. Lalu dia berumur 30 tahun, dia menikmati kerja. Habis itu dia minta lagi. Menikmati hidup yang lebih mewah lagi. Dan sampai pada puncaknya. Dia minta umur 70 tahun. Tapi satu demi satu temannya mati. Dia menikmati hidupnya sangat mewah. Dia minta mundur. Mesin waktu hanya maju, tidak ada kata mundur. Itulah hidup saudaraku. Mari kita sadari. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan pencapaian. Saudara boleh berjuang memberikan yang terbaik dalam hidup saudara, setiap pekerjaan saudara, studi saudara,
berikan yang terbaik. Tapi tolong, ketika kita mencapai, itu bukan yang utama. Mungkin kita lulus dengan cum laude, ya kita bangga, tapi itu bukan utama. Yang paling penting kita sadari, ada waktunya Tuhan akan datang menjemput saudara dan saya. Yang kedua kita belajar di sini bahwa Yesus bangkit, ya, menjadi dasar pengharapan kita. Karena apa? Karena Dia mengalahkan dosa dan kematian. Saya bacakan ayat yang ke-55 sampai dengan 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita melihat gambar ini. Bagaimana kondisi manusia, ada jarak, ada gap, ada tembok pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dan posisi manusia adalah maut, neraka. Tapi Yesus mati di salib, menjadi jembatan sehingga kita bisa datang kepada Allah. Nah saudara yang saya kasih, dosa merupakan asal usul maut. Dan ia memberikan kepada maut semua kuasa yang menyakiti. Kalau kita melihat dalam kitab suci bagaimana kondisi orang ada di neraka. Kondisi yang begitu berat, begitu menderita. Ya, saya masih ingat ada seorang Kristen setelah dia mati. Ya, lalu Tuhan Yesus minta kepada malaikat untuk mengajak orang ini jalan-jalan melihat neraka dan sorga. Saudaraku, lalu ketika dia masuk ke neraka, dia kaget. Dia disambut oleh Lucifer. Dikasih apa? Penyambutan yang begitu baik. Lalu masuk ke dalam, kok suasananya kok begitu indah di neraka. Tidak seperti apa yang katakan pendeta atau kitab suci. Di sana dia melihat suasana yang begitu nyaman. Di sorga malam monoton. Sehingga dia berkata pada malaikat, izinkan aku membatalkan. Aku memilih neraka. Kamu apa tidak dipikirkan? Kamu beriman kepada Yesus. Tempatmu adalah di sorga. Tidak. Saya merasa dibohongin oleh pendeta. Neraka buktinya jauh lebih baik daripada sorga. Lalu dia putuskan, disabot oleh Lucifer. Dia masuk ke neraka. Tapi ketika dia tambah masuk, dia melihat jeritan-jeritan orang dalam api, siksaan. Dia tidak tahan melihat penderitaan, dia lari. Lalu dicegat oleh Lucifer, kenapa kamu lari? Saya kemarin ke sini tidak seperti yang saya lihat sekarang ini. Saya nggak jadi, saya mau kepilih ke sorga. Kok bisa begini katanya? Lucifer berkata, kemarin kan lagi promosi. Saudaraku, itulah pengaruh dunia. Dunia seringkali ingin menutup mata kita untuk melihat yang mulia. Saudaraku, menutup mata. Kita lebih banyak terbawa pada dosa. Namun hari ini kita belajar. Dosa sudah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Namanya Adam dan Hawa tentunya. Dan oleh dosa itu juga maut. Tapi hari ini kita mendengarkan. Hai maut, ini teriakan kemenangan. Teriakan seorang prajurit yang menang dalam perang. Seperti itu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jelaskan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sudah ditaklukkan oleh Yesus yang sudah bangkit. Sehingga ayat 57 menjelaskan, kita adalah pemenang, bukan pecundang. Jadi semua kemenangan rohani datang melalui Kristus. Dan hanya Kristus saja. Dan kemenangan itu sudah datang bagi saudara dan saya. Orang percaya hidup dalam terang kemenangan Kristus.
yang penuh dan lengkap. Jadi nggak usah cari-cari lagi, Tuhan sudah berikan kemenangan. Kalau toh sepertinya kita kalah dalam berjuang hidup di dunia ini, bukan berarti kita pecundang. Kita adalah pemenang. Kalau kita punya prinsip seperti ini, kita akan semakin bergairah. Sehingga kita punya konsep cara pandang yang berbeda terhadap dunia ini. Biarlah Paskah ini mengubah cara pandang kita. Pertama, ada masa depan yang mulia, di mana kita diubah dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh tempat, tubuh yang tidak dibatasi oleh waktu. Di dunia ini kita bisa bohongin kayak artis-artis Korea dengan wajah-wajah yang aduhai karena dipermak operasi plastik. Tapi nanti kita diubah lebih dari itu dalam tubuh kemuliaan. Kita tidak perlu repot-repot pakai pesawat. Kalau misal contoh, kita ke Amerika, hari ini kita sudah ada di Amerika. Dan itu akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti. Di mana Yesus menjadi raja atas segala raja, dunia ini dipulihkan semuanya. Binatang-binatang buas menjadi jinak. Saudara mungkin mendengar ini, ini dongeng pendeta. Di Alkitab menjelaskan. Ada kelas khusus, saya belajar di sekolah teologi. Ibunya, mamanya Audi, juga adik kelas kami belajar tentang eskatologi. Kita banyak belajar bahwa terjadi namanya kerajaan 1000 tahun. Di situ kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya saudaraku yang saya kasih, biar hari kita belajar. Yesus bangkit, berarti Yesus mengalahkan dosa maut. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara adalah pemenang. Kuasa dosa tidak lagi ada. Karena itu tidak usah macam-macam ya, kutuk dosa sudah selesai di atas kayu salib. Memang kita belum bebas dari dosa, yaitu dosa perbuatan. Tapi kutuk dosa sudah selesai. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya saudaraku yang saya kasih, yang terakhir, yang ketiga. Kalau kita tahu bahwa Yesus bangkit, memberikan pengharapan, menjadi dasar pengharapan bagi kita. Dan seharusnya kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, jangan pernah menyerah. Ayat 58 sebagai terakhir, tadi pagi bagian ini saya sampaikan. Ayat 58, karena itu, perhatikan, karena itu. Karena itu menjelaskan ayat sebelumnya. Setelah dipaparkan, Yesus mati untuk dosa kita. Namun dia bangkit. Dan kebangkitannya itu menjanjikan bagi setiap kita. Bahwa tidak sia-sia kita percaya kepada dia. Kebangkitannya menjamin masa depan kita. Kebangkitannya itu memberikan kepastian bahwa dosa kita sudah diselesaikan. Karena dia hidup, dia bangkit, dia mengalahkan dosa. Karena itu, karena Yesus sudah bangkit. Dikatakan dalam 58, berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau saudara tahu Yesus sudah bangkit, berdirilah teguh, jangan goyah. Lalu dikatakan selanjutnya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bahwa jerih payamu. Menarik kata jerih payah dari kata kopos. Dari kata kopto, itu artinya dipotong, ditebang. Ini menggambarkan bagaimana kesulitan kita menghadapi kepada suatu titik kesulitan yang begitu berat. Di saat kita berjuang, di saat kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kata pekerjaan Tuhan di sini adalah suatu pekerjaan di mana saudara ditempatkan sesuai dengan profesi saudara. Bukan hanya bicara tentang pelayanan, bukan, karena tidak menggunakan kata diakonos atau kata doulos di sini, tidak. Suatu pekerjaan, tapi miliknya Tuhan.
Saudara yang saya kasih, jadi kita diminta jangan menyerah. Saat kita berjuang, walaupun kita diperhadap pada titik kesulitan yang begitu berat, yang bisa jadi kalau kita tidak punya prinsip dasar yang kuat, kita bisa putus asa. Karena itu perlu dasar yang kuat. Apa dasar yang kuat? Ajaran Yesus yang sudah bangkit. Kalau kita tidak punya dasar teologi, dasar ajaran yang kuat, Yesus sudah bangkit, maka kita akan jatuh, terjebak dalam rutinitas, bahkan kita akan ada dalam suasana kelelahan hidup, selalu kita mengeluh dan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Saya sering kali berhadapan dengan orang-orang kalau bertemu, apa kabar? Langsung keluar keluhan. Karena beliau lebih senior dari saya, pengusaha. Selalu kalau ketemu saya bilang, Pak, saya nggak pernah Bapak, saya dengar berterima kasih, ucapan syukur dengan Tuhan. Selalu mengeluh, sepi lah, segala macam lah. Sehingga ada wajah stres. Mari saudara kita mau belajar. Jangan gampang menyerah. Karena Tuhan minta berdiri teguh. Artinya apapun tantangannya, apapun kesulitannya, tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Nah perhatikan, ada kata giatlah dari kata perisio. Ini bisa berarti berlimpah, melimpah dengan. Ini istilah yang digambarkan dengan bunga. Bunga kuncup lalu menjadi mekar, berbunga. Kalau belum mekar, belum berbunga. Dan ditulis dalam waktu kala kini, waktu present. Berarti kita diminta untuk bergiat secara kontinu. Sebagai gaya hidup kita, habit, kebiasaan kita ditambah dengan giatlah selalu. Selalu dikata pantote. Kata pantote itu artinya sepanjang waktu. Tetap bergiat. Bagaimanapun suasana batin kita. Pikiran perasaan kita. Menghadapi hidup yang semakin berat ini. Tetap bergiat. Jangan pernah menyerah. Lakukan terus senantiasa apa yang sudah Tuhan percayakan. Di mana saudara ditempatkan. Artinya tidak tergantung karena perasaan. Atau situasi apapun yang sedang kita hadapi. Sehingga kita berkata, ku tidak akan pernah menyerah. Ada alasan yang kuat. Dikatakan ayat 58. Sebab kamu tahu. Sebab kamu tahu dari kata oida. Kata oida berbeda dengan kata ginosko dalam Filipi 3 ayat 10. Dalam Filipi 3 ayat 10 Paulus mengatakan yang menjadi kerinduan Paulus yang kuinginkan adalah mengenal Tuhan. Dari kata ginosko agak berbeda pemahamannya. Kata oida di sini memiliki arti tahu dengan pasti. Tidak perlu lagi pakai pengalaman. Tidak perlu lagi hal-hal yang dibuktikan. Sementara kata ginosko dalam Filipi 3 ayat 10, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dalam berelasi, dalam berhubungan, dalam membangun intimasi, keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga muncullah pengalaman secara rohani. Tapi kata oida sudah tahu. Sudah tahu kalau Yesus sudah bangkit. Sudah tahu dengan pasti Yesus sudah bangkit dari kematian. Maka kita diminta untuk giatlah selalu. Giatlah selalu. Biarlah hari ini kita belajar. Tidak ada kata menyerah. Di Korea Selatan saya ada 8 kali secara berturut-turut pergi ke Korea. Dan pendeta-pendeta Korea cerita sekarang ini sangat mengerikan. Ya, di tengah-tengah kemajuan industri di Korea Selatan. Saudaraku, terjadi keputusasaan begitu banyak. Orang tua begitu sibuk. Ya, seharian bekerja. Anak-anak terpisah. Mengapa hidup bergereja di sana cukup sulit walaupun banyak tempat kita melihat salib di mana-mana. Tapi bukan negara Kristen. Kristen Katolik hanya sekitar 45%. Sisanya Taoisme, Konfusius, bahkan ateis di sana.
Begitu banyak kita dengar bunuh diri. Di samping Jepang yang lebih dulu, lebih banyak lagi. Kenapa? Karena menyerah. Kita tidak ada alasan untuk menyerah. Karena kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia, ada upah. Biar hari kita belajar. Kita punya konsep pemikiran. Karena Yesus sudah bangkit. Saya tidak boleh goyah, saya tetap berdiri. Apapun kesulitannya, saya tetap semangat. Saudaraku, kiranya yang saya bagikan sore hari ini membuat kita melihat Paskah yang kita rayakan tahun ini jadi Paskah yang berarti. Ada 3 prinsip mendasar. Saudaraku, implementasi dari pemahaman kebangkitan Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Membuat kita yakin masa depan kita mulia. Dunia ini cuma tempat kita sementara berkarya. Tapi finishnya nanti bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita sadar dosa bukan jadi bagian dari kita. Kutuk dosa sudah selesaikan. Kita orang bebas, kita anak Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah menyerah dalam mewarnai hidup di dunia ini. Jalanilah hidup dengan penuh ucapan syukur. Sebab aku tahu, kita sudah tahu pasti Yesus sudah bangkit. Mari kita bergiat. Dalam bergiat, biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Artinya jangan pernah lelah. Ada 7L, jangan sampai mengalami yang nama 7L. Lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, lebay, litoi. Jangan sampai alami, biar kita tetap semangat. Ada semangat? Kata semangat dari kata antusias. Kata antus dari kata entheos. Dalam bahasa Yunani, en di dalam, theos itu Tuhan. Dalam Tuhan. Harusnya kalau kita ada dalam Tuhan, kita semangat bergairah. Teman-teman mahasiswa yang masih muda, jalanilah perkuliahan dengan semangat. Walaupun jauh dari orang tua, Tuhan ada bersama dengan saudara. Ya, yang sedang bergumul untuk pekerjaan, jalanilah. Jangan pernah putus asa. Kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan tidak enak. Bukan berarti Tuhan tidak beserta dengan kita. Sadari Tuhan tetap ada dan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Immanuel. Mungkin saudara merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara harapkan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok.